Suatu malam di sebuah perkampungan di Pulau Jawa, masyarakat nampak sedang berpesta menyambut panen raya padi mereka yang siap panen. Mereka berkumpul dan sibuk berpesta pora dengan beragam hidangan sambil diiringi lantunan lagu-lagu Jawa. Semua terlihat tertawa-tawa, tak ada yang terlihat murung apalagi bersedih. Namun mendadak mereka dikagetkan dengan kedatangan salah satu warga yang berteriak. Kebakaran! Kebakaran! Sawah kita semua terbakar! Sontak saja semua warga yang sedang bergembira langsung berhamburan dan berlarian menuju area persawahan. Benar saja, di sana api sudah berkobar-kobar melahap sawah-sawah yang akan segera dipanen. Sawah yang semula menguning itu kini menjadi lautan api. Asap mengepul dan mengapung tinggi ke atas langit. Wajah-wajah para petani yang merah terkena cahaya api kebakaran satu persatu meneteskan air mata. Bahkan salah satu petani yang tak rela padinya hangus memilih nekat menerobos dan menghadang api yang sedang mengganas. Akibatnya baju petani itu sendiri yang terbakar. Baru saja dia hendak menyelamatkan diri, angin yang berhembus kencang membuat api dan asap seketika mengepung dan membuatnya lemas karena sesak nafas. Dia hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong, tapi tak ada satupun yang berani menolongnya di tengah kobaran api yang mengamuk sedemikian rupa. Sementara itu, nampak dari kejauhan seorang pejabat dusun bernama Sasongko sedang bersama anak buahnya sambil tersenyum memandangi tangis petani di sawah. Sasongko senang bukan main karena aksi anak buahnya membakar padi warga berhasil. Itu artinya dalam waktu dekat petani tak akan punya beras. Semua orang akan datang dan membeli beras kepada Sasongko meski Sasongko menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Perlu diketahui, Sasongko ini selain seorang pejabat, dia juga dikenal sebagai pedagang beras yang sangat kaya raya. Pasalnya, Sasongko ini terkenal sebagai pedagang yang sadis dan juga bengis. Sasongko selalu membeli beras dari petani dengan harga yang sangat murah meriah. Bahkan kadang dia membeli semaunya sendiri sehingga harganya menjadi sangat mahal. Awalnya banyak petani yang menolak padinya dibeli oleh Sasongko. Namun keesokan harinya satu persatu petani yang menolak itu ditemukan tewas dengan luka senjata tajam yang mengenaskan. Semua warga tahu kalau pelakunya adalah anak buah Sasongko, tapi tak ada satupun petani yang berani melawan. Tak lama kemudian warga kampung sudah berduyun-duyun mendatangi rumah Sasongko. Warga yang semuanya gagal panen terpaksa mengantri dan ikut membeli beras milik Sasongko meski harganya sangat tinggi dan sangat tidak masuk akal. Tapi warga rela berdesakan hingga saling sikut dan akhirnya terjadi kericuhan yang tak terhindarkan. Mereka yang dianggap membuat onar langsung dihajar oleh anak buah Sasongko. Akibatnya semua kembali tenang dan bisa antri lagi. Sementara itu, di area pesawahan ada seorang pemuda bernama Rahmat yang sedang memandangi sawah warisan milik orang tuanya yang hangus dan gosong. Rahmat sedih karena seharusnya dia bisa panen padi. Namun entah kenapa malam itu semua padi terbakar secara bersama-sama. Rahmat yang merasa curiga ada yang tidak beres dengan insiden itu memilih untuk menyelidikinya. Dia pun mulai berusaha mencari-cari bukti di area pesawahan dan tak lama kemudian dia mencium aroma minyak tanah di beberapa daun semak belukar yang agak jauh dari sawah. Rahmat pun semakin yakin kalau padi di sawah tersebut bukan kebakaran melainkan sengaja dibakar oleh seseorang. Tuduhan Rahmat pun langsung mengarah kepada Sasongko yang terkenal culas dan juga sangat jahat. Malam itu Rahmat sudah melihat istrinya yang bernama Sekar telah tidur bersama anak mereka yang masih bayi. Segera saja Rahmat bergegas mengambil golok dan juga mengenakan pakaian serba hitam dan juga cadar khas ninja. Tak lama kemudian Rahmat keluar menembus gelapnya malam perkampungan yang saat itu belum tersentuh listrik subsidi dari PLN. Keberanian Rahmat ini bukan tanpa alasan. Rahmat memang pemuda kampung yang memutuskan menjadi petani untuk menghidupi anak dan istrinya. Namun perlu diketahui, Rahmat ini adalah salah satu mantan murid seorang pejuang kemerdekaan bernama Ki Bardawi yang terkenal dengan kesaktiannya karena memiliki ajian Braja Musti. Sebuah ajian pukulan yang sangat mematikan karena bisa menghancurkan apapun kecuali hati perempuan dan juga lidah mertua. Rahmat adalah murid Ki Bardawi yang paling sempurna menguasai ajian mematikan tersebut. Rahmat dikenal sebagai murid yang sangat sabar. Sementara kunci sukses menguasai ajian Braja Musti adalah memiliki kesabaran yang tinggi sehingga pemiliknya tidak boleh mudah main pukul hanya karena masalah sepele.
Rahmat telah melewati puasa muti selama 40 hari dan tidak boleh telat sholat 5 waktu selama mengamalkan ajian tersebut. Tapi Rahmat geram karena sawahnya hangus bukan karena kekuatan tangannya, melainkan dibakar oleh kekuasaan dan arogansi seseorang bernama Sasongko. Singkat cerita, Rahmat sudah tiba di halaman rumah Sasongko yang besar dan megah malam itu. Dia melihat beberapa centeng sedang berjaga sambil tertawa-tawa ditemani gelas-gelas berisi tuak dengan jumlah kadar alkohol yang diharamkan oleh MUI Pusat. Mereka juga duduk bersama dengan perempuan-perempuan berbaju kemben yang sangat kuat begadang dan tak pernah takut dengan yang namanya masuk angin. Rahmat pun menyusup ke gudang di samping rumah Sasongko. Dia lalu menemukan wadah minyak tanah yang sudah kosong. Rahmat semakin yakin kalau memang Sasongko lah dalam pembakaran sawah. Rahmat segera membawa dirigen wadah minyak tanah itu untuk bukti. Tapi sayang, aksinya terlihat salah satu centeng yang hendak ke toilet SPBU karena toilet rumah Sasongko masih manual dan menggunakan mulut lele untuk mencacah limbah perut manusia. Seketika Rahmat pun langsung dikepung. Terjadi pertarungan sengit di sini. Beruntungnya Rahmat berhasil melumpuhkan beberapa centeng yang kebelet tipis itu sehingga mereka kencing di celana saat ditendang oleh Rahmat. Rahmat yang memakai topeng pun segera melesat ke arah kegelapan saat Sasongko dan para centeng senior muncul setelah sebelumnya berebut sampo merang untuk ramas. Hari pun berganti, Rahmat pun mulai menggalang kekuatan agar warga bisa lepas dari cengkraman kebiadaban Sasongko. Apalagi Rahmat punya bukti berupa dirigen wadah minyak tanah dari rumah Sasongko. Warga yang mengaku sudah kembali kehabisan uang untuk membeli beras sepakat melawan Sasongko yang diyakini sebagai antek asing dan agen Wahyudi. Beberapa hari kemudian, saat Sasongko terus menyuruh anak buahnya mencari siapa penyusup malam itu, warga yang sudah lelah dengan penindasan Sasongko langsung menggeruduk pagar rumah Sasongko yang tidak sekuat pagar gedung MPR DPR di negeri Konohiho. Alhasil, pagar itu pun roboh diterjang warga yang marah kepada Sasongko. Mereka berusaha masuk ke lumbung padi milik Sasongko untuk mengambil padi sebagai tebusan atas perbuatan Sasongko. Namun mereka langsung dihadang oleh centeng Sasongko yang berdiri bagai kawat besi milik kepolisian bumi Wakanda. Para centeng itu langsung mencabut goloknya dan memerintahkan semua warga agar mundur. Namun warga yang sudah geram tetap maju. Para centeng pun langsung menyerang warga. Terjadi pertempuran sengit demi berebut padi lantaran harga beras saat itu mahal. Tapi akibatnya satu persatu warga pun tewas. Ada yang kena tebasan golok, ada yang terkena tendangan, ada yang terkena tinjuan. Namun ada pula yang kehabisan tenaga karena belum sempat sarapan sebelum turun ke jalan. Rahmat yang melihat itu pun langsung maju dan membantu warga. Rupanya ada salah satu centeng yang pernah duel dengan Rahmat mengenali gaya silat ular semak milik Rahmat. Dia pun segera mengatakan kepada Sasongko kalau Rahmatlah penyusup malam itu. Seketika Sasongko pun tahu apa yang akan dia lakukan. Alhasil malam itu Sasongko meminta semuanya berhenti dan membiarkan warga mengambil padi di lumbungnya. Saat semua pulang, Sasongko menatap Rahmat dengan tatapan penuh dendam. Dia sudah merencanakan sesuatu yang sangat membahayakan Rahmat. Sejak saat itu, warga pun kembali bisa tenang karena memiliki bekal makanan selama menunggu masa tanam padi kembali. Tapi teror kini menyasar pada Rahmat dan keluarga kecilnya. Rahmat yang baru pulang main PS kaget bukan main saat melihat rumahnya terbakar hangus. Dia berteriak-teriak memanggil anak istrinya yang ada di dalam. Tapi anak istri Rahmat tak lagi bersuara karena suara mereka sudah habis dipakai saat pemilu kemarin. Akibatnya Rahmat menangis saat mendapati jasad anak dan istrinya yang gosong di antara puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah. Belum reda kesedihan Rahmat, tak lama kemudian Sasongko muncul dengan para centeng yang sudah haus darah. Sasongko tertawa-tawa dan mengatakan itulah akibatnya jika berani menghasut warga agar melawan Sasongko. Rahmat pun sadar kalau anak istrinya sengaja dibakar oleh Sasongko. Seketika saja tangan Rahmat terkepal erat dan ia pun langsung menyerang. Rahmat pun langsung dikepung oleh sepasukan centeng milik Sasongko. Rahmat dikelilingi para berandal anak buah Sasongko yang sudah menghunus senjata tajam. Sementara Rahmat sendiri nampak waspada sambil bersiap mengeluarkan jurus ular semak miliknya. Sejurus kemudian Rahmat langsung menyikat gigi dan tenggorokan lawan-lawannya dengan 5 ujung jarinya yang sudah membentuk moncong ular semak.
Mereka yang terkena langsung lumpuh dan terjatuh sambil mengerang kesakitan memegangi tenggorokannya masing-masing. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Rahmat untuk mengambil semua golok lawan yang berpotensi laku dijual kembali di tukang golok pasar Senen. Tapi rupanya Sasongko kembali mengerahkan pasukannya yang sejak tadi duduk santai di kursi cadangan. Mereka yang tak lain para centeng kelas Wahid langsung menyerang Rahmat hingga senjata mereka berhasil menyabet lengan Rahmat. Persis tepat di bagian yang biasa dipakai oleh Ronaldo memasang ban kapten. Karena darah semakin banyak, kesabaran Rahmat pun telah habis. Apalagi saat dia melihat anak dan istrinya masih terkapar dalam kondisi mengenaskan. Segera saja Rahmat mundur beberapa langkah. Ia langsung membaca mantra-mantri ajian Braja Musti. Ketika tangannya sudah merasa angat-angat kuku, dia pun langsung maju dan menyerang kembali. Seketika saja banyak dari mereka yang terkena pukulan ajian Braja Musti Rahmat dan langsung terkapar. Tubuh mereka langsung gosong dan mengeluarkan asap. Sontak saja ini membuat anak buah Sasongko yang lain mulai panik dan harus segera ke bandara demi meminjam tameng sakti milik Kapten Amerika. Tapi Sasongko langsung menyerang anak buahnya sendiri yang hendak kabur. Sontak saja mereka kembali menyerang dan semuanya pun ikut hancur dan gosong terkena ajian Braja Musti nan sakti milik Rahmat. Tinggallah Sasongko dan Rahmat yang berdiri. Sasongko yang sadar kalau Rahmat ternyata orang sakti segera mencabut keris sakti naga setan miliknya. Seketika saja keris itu mengeluarkan cahaya yang langsung mengelilingi tubuh Sasongko. Akibatnya saat Rahmat mulai menghajar Sasongko, Sasongko berhasil membuat Rahmat terjengkang ke belakang. Rahmat pun terus menyerang dan menyerang, namun dia kembali terpental lebih jauh. Bahkan dia memuntahkan darah karena tubuhnya menabrak dinding rumah Sasongko yang menggunakan semen merek terbaik menurut Menteri Pembangunan kala itu. Rahmat terkapar dan tak berdaya. Sementara itu, Sasongko langsung mendekat dan hendak menghujamkan keris naga setan miliknya. Mendadak Rahmat seperti mendengar suara Ki Bardawi gurunya yang membisikkan agar Rahmat membaca ayat kursi dan surat Falak bin Nas. Benar saja, setelah Rahmat melakukan perintah sang guru, mendadak cahaya keris naga setan itu langsung padam seperti kehabisan baterai. Rupanya keris naga setan itu takut sama ayat yang dibacakan oleh Rahmat. Seketika saja Rahmat langsung menyerang Sasongko dengan kepalan kedua tangannya secara bersama-samaan. Akibatnya tubuh Sasongko terpental jauh lalu menabrak pintu gudang miliknya yang berisi minyak tanah. Tak lama kemudian gudang itu meledak dan membakar Sasongko hidup-hidup. Dan cerita pun selesai. Tetap bersabar dan lawan hawa nafsu diri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.